ternyata pilihan-pilihan kata di dalam Al-Quran itu pun bentuk kemukjizatan Al-Quran. Ini yang pertama. Aspek mukjizat Al-Quran yang pertama itu adalah dari segi bahasa. Yang kedua, Al-Quran itu ada mukjizatnya itu dari segi ilmiah, mukjizat ilmiah. Apa contohnya? Ternyata Al-Quran ini memberikan isyarat-isyarat ilmiah yang dikaji oleh ilmuwan-ilmuwan sekarang. Contohnya misalnya, Nabi Muhammad enggak pernah punya alat yang canggih, tapi kenapa sudah 1500 tahun yang lalu itu Nabi Muhammad tahu bahwa di langit itu ada namanya black hole. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pengurus Masjid Jami' Sabbihisma Rabbikal A'la beserta jajarannya, yang terhormat alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini pembahasan kita tentang i'jazul Quran. Apa itu i'jazul Quran? Kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah pernah melihat mukjizat? Ini dia Al-Quran. Apa itu mukjizat? Di dalam buku Ulumul Quran dijelaskan, mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang luar biasa di luar logika manusia, di luar hukum alam. Contohnya sesuatu yang luar biasa itu yang jauh dari logika, di luar hukum alam. Apa contohnya? Ketika api ini hakikatnya itu panas. Api ini bisa membakar. Tapi ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, apa yang terjadi? Bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ternyata api itu sejuk, dingin api itu, dan memberi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Ini namanya sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar hukum alam. Lalu apalagi? Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa diberikan kepada Nabi dan Rasul, khusus diberikan kepada Nabi dan Rasul.
kalau diberikan kepada wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh, itu namanya karomah. Karomah itu untuk wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ada juga diberikan kepada orang biasa, namanya ilham atau ma'unah. Apa contohnya? Bapak Ibu, ada seseorang yang mau bunuh diri. Nggak usah kita sebut namanya. Orang ini mau bunuh diri. Kenapa mau bunuh diri? Ternyata istrinya minta cerai. Gara-gara apa? Gara-gara hutang yang sudah banyak, sampai 20 juta. Anak di sekolah merengek, nangis. Kenapa anak nangis? Ngadu ke ayahnya, ya, tunggakan di sekolah sudah 3 bulan, uang nggak ada, dipinjam ke sana ke sini nggak ketemu, nggak dapat uang tuh. Akhirnya dia pikir apa? Ini nanti malam dia mau bunuh diri. Ketika mau bunuh diri, ternyata Allah ilhamkan ke dalam hatinya apa? Yalah, sebelum bunuh diri ada juga baiknya kalau kita solatlah solat terakhir. Masih berpikir dia untuk solat terakhir. Solatlah dia 2 rakaat kan, solat. Yalah, nak apa-apa, ngaji terakhirlah sebelum bunuh diri. Dia buka pula Quran. Sebelum bunuh diri adalah ngaji terakhir kan. Ternyata makin dibaca Quran tuh, hati itu semakin lembut, hati itu semakin senang ketika dibaca Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sudah lama-lama baca Quran, akhirnya tertidur di atas sejadah. Niatnya awal mau bunuh diri, nggak jadi. Kenapa? Asiknya dia baca Quran tadi, tanpa terasa sudah ngantuk, tertidur di atas sajadah. Tertidur di atas sajadah, bangun orang sudah azan subuh. Yalah, ini solat subuh terakhir. Masih terakhir juga kata dia. Istri tadi sudah ngancam, kalau besok enggak juga mau kasih surat cerai, sudah mau minta surat cerai ini. Istri sudah di rumah ibunya. Akhirnya pulang dari salat subuh, dia lihat kan, oh ada lemari lah, ada tempat sepatu dan lain sebagainya. Kata dia, impak jugalah terakhir, daripada mubazir di rumah, dia kasih sama tetangga sebelah. Sudah mau bunuh diri betul, ternyata diketuk pintu. Tak tak tak. Diketuk pintu, dia coba buka dulu. Oh, yang ketuk pintu itu adalah teman lamanya. Teman lamanya. Apa kata teman lamanya? Wahai sobat, saya mau ngajak antum untuk beli alat berat kayak eskavator tuh dan mobil-mobil yang alat berat tuh. Dia mau beli itu, dan ternyata yang mau bunuh diri ini itu ahli dalam hal itu. Kata dia kepada temannya, Bang, kalau mau ngajak saya, sediakan uang 50 juta. Kata temannya bilang apa? Kalau 50 juta enggak ada, tapi kalau 25 juta cash ada. Akhirnya apa yang terjadi? Dia butuh uang tadi, hutangnya 20 juta. Anaknya sekolah mau bayar segala macamnya, sekitar 500 ribu. Masih banyak lebihnya, 25 juta, oke nih. Akhirnya dikasih uang 25 juta oleh temannya. Enggak lama datang istrinya. Datang istrinya, dia kasih
nih uang 22,5 juta dikasih untuk istrinya. 22,5 juta, padahal istrinya mau minta cerai tadi. Gara-gara dikasih uang 22,5 juta, nggak jadi dia minta cerai. Dia bilang, ini 22,5 juta, nanti kamu bayar utang, bayar anak sekolah dan segala macamnya. Yang 2,5 juta ini abang akan bawa untuk cari alat berat. Akhirnya gara-gara Allah ilhamkan ke dalam hatinya tadi, dia niat mau bunuh diri, ternyata Allah mudahkan. Itu bentuk ilham diantaranya. Allah berikan kepada siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah, insya-Allah. Nah, sekarang mukjizat ini khusus Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Anugerah Allah kepada Nabi dan Rasul. Untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran risalah yang dibawanya, untuk memberikan tantangan bagi orang-orang yang tidak ikut ajarannya. Contoh misalnya, di masa Nabi Musa alaihissalam, itu orang mengingkari risalah Nabi Musa. Fir'aun dan konco-konconya mengingkari risalah Nabi Musa. Para penyihir Fir'aun tuh, dia tantang Nabi Musa. Dia lemparkan tongkatnya, dia lemparkan talinya, buhul-buhul mereka. Itu talinya, tongkatnya berubah menjadi ular. Ternyata Nabi Musa dilemparkan, Allah menyuruh, lemparkan juga tongkatmu. Fa'idha hiya su'banum mubin. Ternyata tongkat Nabi Musa ini berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan habis tipu daya tukang sihir tadi. Ini contohnya, ini mukjizat. Tapi kita nggak bisa lihat. Kenapa? Karena khusus diberikan kepada nabinya dan kaumnya ketika itu. Mukjizat Nabi Isa misalnya. Nabi Isa itu hidup di masa ilmu pengobatan itu sangat hebat. Sangat hebat ilmu pengobatan. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa apa? Nabi Isa itu bisa menyembuhkan penyakit kulit yang parah, yang mana dokter-dokter tuh nggak bisa sembuhkan. Nabi Isa bisa sembuhkan. Nabi Isa bisa menyembuhkan buta, penyakit buta sejak lahir. Bahkan tingkat tertingginya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati atas izin Allah. Ini namanya mukjizat. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Yang kita bahas hari ini apa? Mukjizat Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini bisa menjadi mukjizat? Ternyata orang-orang di masa Nabi Muhammad itu apa ilmu paling tingginya? Apa ilmu kecerdasan mereka? Di antaranya itu adalah sastra, ilmu akal, ilmu sastra, ilmu bahasa yang sangat tinggi. Sehingga Al-Quran ini turun untuk menantang mereka. Siapa yang tidak percaya, tidak beriman terhadap Al-Quran, maka Al-Quran beri tantangan. Apa tantangan Al-Quran? Kalau enggak beriman terhadap Al-Quran, boleh buat kitab semacam Al-Quran. Kalau enggak mampu membuat semacam Al-Quran, seperti Al-Quran, boleh buat 10 surah saja. Silakan. Kalau enggak mampu juga 10 surah, maka boleh buat 1 surah yang semisal Al-Quran.
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau kalian enggak percaya terhadap Nabi Muhammad, enggak percaya terhadap mukjizat Al-Quran ini, maka buatlah satu surah yang semisal Al-Quran. Kira-kira dari semenjak Al-Quran turun sampai hari ini, ada yang mampu membuat satu surah? Enggak ada yang mampu. Ada yang mau coba? Ada. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Ini dia mengaku menjadi nabi, tapi nabi palsu. Al-Quran berbunyi apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ternyata surah Al-Fil bunyinya tuh L di belakangnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lam di belakangnya. Semuanya lam di belakangnya. Indah sekali. Lalu Musailamah Al-Kadzab meniru. Dia buat surah tandingannya. Apa bunyinya? Al-Fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil, lahu khurtamun tawil, dan seterusnya. Dia buat surah Musailamah Al-Kadzab nabi palsu ini apa? Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu punya ekor dan belalai yang panjang. Ketika dibaca oleh sastra Arab, apa katanya? Ini enggak ada bedanya dengan kotoran. Kenapa? Karena enggak ada isinya. Orang lihat saja gajah, orang langsung ngerti, oh ini gajah. Tapi surah Al-Fil bukan hanya bahasanya yang bagus, tapi maknanya yang sangat dalam. Ini mukjizatnya Al-Quran itu. Yang pertama dari segi apa? Mukjizat Al-Quran pertama itu dari segi aspek kebahasaan. Pilihan katanya sangat bagus Al-Quran. Coba lihat ya. Ketika Al-Quran berbicara tentang orang yang mencuri, bagaimana pilihan kata dari Al-Quran? As-sariqu was-sariqatu faqta'u. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran memulainya dengan pencuri laki-laki, baru pencuri perempuan? Ternyata pilihan bahasa Al-Quran ini enggak sembarangan. Ternyata Al-Quran mengatakan bahwa yang lebih berpotensi untuk mencuri itu adalah laki-laki dibandingkan perempuan. Tapi coba lihat ayat tentang zina misalnya. Apa yang duluan ayatnya? Kata-katanya az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Ternyata ayat tentang zina itu bukan laki-laki dulu. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dengan pezina laki-laki dijilid, dicambuk. Kenapa ayat tentang mencuri Al-Quran itu memulai laki-laki? Kenapa ayat tentang zina Al-Quran itu memulai dengan perempuan? Ternyata potensi untuk berzina itu lebih banyak. Coba lihat di masa kita sekarang, lebih banyak perempuan yang buka aurat daripada laki-laki yang buka aurat. Perempuan yang buka aurat
itu buka saja di YouTube misalnya, sampai iklan sampo, nampak tu kan. Sekarang iklan-iklan yang lain pakai baju pendek dan segala macamnya. Ternyata potensi berzina itu, ini bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, ketika kita suruh anak kita, keluarga kita, istri dan segala macam yang perempuan di bawah tanggungan kita untuk menutup aurat, wanita-wanita muslim untuk menutup aurat. Kenapa? Tidak hanya untuk menjaga wanita muslim, tapi juga untuk menjaga laki-laki. Sehingga apa? Karena laki-laki itu, kata Ustaz Abdul Somad, dia tuh tidak tahan melihat tiga. Ketika nampak yang terbuka ke atas, itu error otaknya tuh. Ataupun nampak yang terbuka ke bawah, error lagi otaknya. Ataupun suara yang mendayu-dayu, suara yang dilembut-lembutkan, dilebay-lebaykan, itu bisa error otaknya. Maka ketika menutup aurat itu hakikatnya sedang menjaga yang laki-laki juga. Ada kami masuk di salah satu kelas, saya ngajar di salah satu kelas, itu mahasiswi angkat tangan, Pak, bahkan kata dia, wanita bercadar sekalipun itu saya enggak senang melihatnya. Lalu saya tanya, kenapa kamu enggak senang melihat wanita bercadar? Dia perempuan juga nih. Ternyata kata dia, ibu saya, ayah saya, ibu dan ayah saya tuh, yang awalnya keluarga insya Allah sakinah mawaddah warahmah, gara-gara wanita bercadar itu, ternyata ayah saya itu direbut oleh pelakor katanya kan. Pelakornya itu ternyata wanita bercadar. Itu saya bilang kan, itu bukan masalah cadarnya, jangan nanti dipermasalahkan cadarnya. Itu memang masalah orangnya yang punya perangai seperti itu. Nah, apa yang ingin dikatakan? Ternyata pilihan-pilihan kata di dalam Al-Quran itu pun bentuk kemukjizatan Al-Quran. Ini yang pertama. Aspek mukjizat Al-Quran yang pertama itu adalah dari segi bahasa. Yang kedua, Al-Quran itu ada mukjizatnya itu dari segi ilmiah, mukjizat ilmiah. Apa contohnya? Ternyata Al-Quran ini memberikan isyarat-isyarat ilmiah yang dikaji oleh ilmuwan-ilmuwan sekarang. Contohnya misalnya, Nabi Muhammad enggak pernah punya alat yang canggih, tapi kenapa sudah 1500 tahun yang lalu itu Nabi Muhammad tahu bahwa di langit itu ada namanya black hole, ada bintang angkasa, benda angkasa yang menyapu, yang menelan benda-benda di sekitarnya. Apa ayatnya? Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Allah bersumpah demi benda-benda yang bintang-bintang yang tersembunyi. Yang mana dia? Al jawaril kunnas. Ini dibahas oleh ilmuwan-ilmuwan, ayat yang mengisyaratkan tentang black hole. Coba lihat lagi, misalnya ilmu astronomi misalnya kan, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura. Coba lihat, kenapa matahari syamsun itu Allah gunakan cahayanya itu dengan kata dia, sedangkan bulan Allah gunakan kata cahaya itu dengan kata nur, cahaya.
Apa beda Dia dan Nur? Ternyata ilmuwan sekarang membuktikan ayat ini bahwa matahari itu bisa memunculkan cahayanya itu dari dirinya sendiri, dari zatnya. Sedangkan bulan itu pantulan dari cahaya matahari. Maka istilah yang digunakan pun berbeda. Matahari digunakan kata dia, bulan digunakan kata nur. Ini diantaranya. Ada di Selat Gibraltar, di mana selat ini bertemu dua laut bertemu. Ternyata laut yang satu dengan laut yang dua, airnya ini tidak bisa menyatu. Ada ayatnya, ada. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah alirkan dua laut, airnya mengalir, bertemu air mengalir ini, ternyata ada barzakh. Apa itu barzakh? Ada pemisah, sama dengan kita yang di dunia ini dengan alam kubur, disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh. Ini pemisah nih. Sama kayak misalnya kita masukkan air ke gelas, kita masukkan pula misalnya minyak. Itu kan tidak menyatu dia. Apa yang membuat dia tidak menyatu? Itu barzakh. Ilmu pengetahuan sekarang membuktikan ternyata kandungan garam dari masing-masing laut itu berbeda. Kadar garamnya berbeda, kadar kepadatannya berbeda, suhunya berbeda, dan segala macamnya yang membuat dia tidak bisa menyatu. Ini diantaranya mukjizat ilmiah Al-Quran. Masih banyak di bidang biologi, ada enggak? Ada. Dulu di masa Nabi, kalau ada anak perempuan yang lahir, itu kira-kira senang atau benci ayahnya tuh? Sangat benci sekali. Kenapa? Karena perempuan itu tidak dihormati di masa sebelum Nabi lahir tuh, sampai Nabi yang mengangkat derajat perempuan. Sehingga mereka menyalahkan, kalau lahir anaknya perempuan, yang disalahkan itu siapa? Ibunya. Kenapa melahirkan anak perempuan? Ilmuwan sekarang membuktikan. Ayatnya apa bunyinya? Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Perempuan-perempuanmu, istri-istrimu itu seperti ladang. Ladang, kalau ladang, kira-kira yang membuat tumbuh pohon-pohon di dalamnya, apakah ladangnya atau petani yang menanam di ladang itu? Pasti petani. Kalau petaninya menanam buah mangga, buah apel atau buah apapun, yang tumbuh pasti itu. Maka Quran bilang bahasa yang halus, wanita-wanitamu, istri-istrimu itu seperti ladang. Maka datangi ladangmu bagaimana yang kamu suka. Ternyata suami ini ibaratnya petani yang menanam benih. Dengan ilmu pengetahuan sekarang, dia meneliti apa? Kromosom itu ada 23 pasang, yang mana setiap kromosom ini ada fungsinya masing-masing. Ketika suami menyumbangkan spermanya dengan istri menyumbangkan ovumnya, kalau yang terjadi itu dari suami itu misalnya ada X, ada Y, istri itu ada XX. Kalau suami menyumbangkan kromosom Y, istri menyumbangkan kromosom X, maka anak yang lahir itu adalah laki-laki. Kalau suami menyumbangkan kromosom X, istri nggak ada kromosom Y,
istri juga menyumbangkan kromosom X, maka yang lahir itu adalah anak perempuan. Sehingga kalau anaknya lahir laki-laki atau perempuan, itu tergantung suami apakah menyumbang kromosom X atau menyumbang kromosom Y. Sehingga tidak bisa disalahkan lagi ibu-ibu. Oh, anak lahir perempuan, yang disalahkan ibunya. Oh, tidak bisa. Karena yang menanam benih itu, kata Quran, itu adalah laki-laki, suami-suami, yang ladangnya itu adalah istri-istri. Ini bukti mukjizat ilmiah Al-Quran, dan itu sangat banyak sekali, enggak tanggung-tanggung isyarat-isyarat ilmiah di dalam Al-Quran. Sekarang itu ada kitab-kitab tafsir sains, tafsir ilmi yang mengemukakan tentang isyarat-isyarat ilmiah, bukti bahwa Al-Quran ini sesuai dengan ilmu pengetahuan sekarang. Itu sangat banyak dikaji oleh ilmuwan-ilmuwan, sampai-sampai banyak yang masuk Islam gara-gara mengkaji Al-Quran. Non-muslim, ilmuwan non-muslim masuk Islam gara-gara mengkaji Al-Quran. Dia kaji pohon, ternyata ayat Al-Quran mengatakan apa? Seluruh yang di langit, di bumi, dan di antaranya, semuanya itu bertasbih, mensucikan Allah. Dia kaji pohon, ternyata di pohon pun dia akan temukan mukjizat, dia akan temukan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Dia kaji pohon, yang dia temukan apa? Ternyata pohon-pohon itu berzikir. Dia gunakan alat tercanggih, ternyata pohon-pohon itu menyebut lafaz Allah. Masuk Islam gara-gara itu. Ini yang kedua. Aspek mukjizat Al-Quran yang pertama, yaitu dari segi bahasa, pilihan katanya, keindahan bahasanya. Ini yang pertama. Yang kedua, mukjizat Al-Quran itu dari segi isyarat-isyarat ilmiah. Yang ketiga, mukjizat Al-Quran itu adalah pemberitaan hal-hal yang gaib, baik itu yang gaib di masa lalu ataupun yang gaib di masa yang akan datang. Contohnya apa? Jasad Fir'aun itu di dalam Al-Quran dikemukakan bahwa jasad Fir'aun itu, badannya itu Allah abadikan, Allah jaga. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran, iktibar bagi orang-orang yang datang setelahnya, termasuk di masa kita sekarang. Banyak ilmuwan yang meneliti. Di antaranya ada Maurice Bucaille. Dia teliti tentang jasad Fir'aun. Apa yang dia temukan? Dia lihat ternyata kadar garam yang ada di jasad Fir'aun itu sangat tinggi. Orang dulu tahu bahwa Fir'aun dan pengikutnya ini mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Tapi orang dulu nggak tahu bahwa jasad Fir'aun itu Allah abadikan, nggak tahu. Al-Quran membuktikan itu, bahwa jasad Fir'aun itu Allah jaga sampai sekarang untuk menjadi pelajaran untuk kita. Inilah contohnya orang yang sangat zalim, sampai-sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia katakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Ternyata meninggalnya bagaimana? Allah tenggelamkan di Laut Merah. Pas mau meninggal, nyawanya sudah sampai gargara, sampai kerongkongan. Dia berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sempat juga dia ingin, saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi kalau nyawa sudah sampai tenggorokan,
itu tidak ada lagi waktu untuk bertaubat. Maka kalau kita ambil pelajaran di saat inilah, di masa sekaranglah, selagi ada waktu, jangan sampai mencontoh, menteladani Fir'aun, tapi bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara mukjizat Al-Quran. Silakan kita buka sesi diskusi. Kalau ada yang akan kita diskusikan, cukup? Bapak Ibu, tidak ada yang akan kita diskusikan? Kira-kira? Cukup ya. Baik. Karena enggak ada yang akan didiskusikan, kita ambil kesimpulan. Mukjizat Al-Quran itu adalah Al-Quran sekarang yang kita pegang, mushafnya, isinya, ini adalah mukjizat abadi, mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat nabi-nabi sebelum kita itu hanya bisa kita dengar kisahnya, tapi Al-Quran ini bisa kita saksikan. Kalau ada yang tidak percaya dengan mukjizat Al-Quran, boleh buat tandingan, karena ayat Al-Quran masih membuka sampai hari kiamat. Siapa yang tidak yakin dengan Al-Quran ini sebagai mukjizat, maka silakan buat satu kitab yang semacam Al-Quran. Kalau enggak mampu 10 surah saja, kalau enggak mampu 1 surah saja, yang mana Al-Quran itu isinya seperti alif lam mim. Al-Quran itu berisi dari huruf-huruf muqatta'ah. Maka siapa yang bisa membuat tandingan, kumpulkan seluruh ilmuwan-ilmuwan, kalau bisa membuat tandingan semacam Al-Quran ini, dari dulu sampai sekarang tidak ada yang mampu membuatnya. Kenapa? Karena mukjizat itu untuk melemahkan, untuk membuat orang-orang yang tidak yakin itu enggak berdaya terhadap Al-Quran ini. Maka dari itu, gunakan masa hidup kita untuk membaca, mengkaji, memahami, mentadabburi, mencintai Al-Quran ini. Mulailah dengan iman kita, karena banyak sekarang orang yang tidak beriman juga membaca Al-Quran, tapi enggak ada pengaruhnya terhadap dirinya. Ulama-ulama kita memberikan contoh. Imam Asy-Syafi'i 1 bulan bisa khatam 60 kali khatam. 1 bulan bisa khatam 60 kali khatam. Artinya apa? 1 hari itu bisa khatam sampai 2 kali khatam. Apakah masuk akal itu? Masuk akal. Kenapa? Di Indonesia saja ada yang sholat tarawih, bukan yang sholatnya itu tarawih 2-3 dalam 7 menit, bukan yang itu. Ada di Indonesia ini yang sholat tarawih itu menghatamkan 1 Quran. Kalau di Padang tuh ada yang 1 malam tuh bisa 2 juz. Ada masjid yang 1 malam 2 juz, panjang. Ini yang 1 malam bisa 30 juz. Maka dari itu bukan menutup kemungkinan bisa membaca 1 hari itu 30 juz. Tapi yang lebih bagusnya bagaimana? Baca walaupun 1 ayat, walaupun 1 ayat yang kita baca, tapi kita pahami, kita pelajari apa maksud dari ayat Al-Quran ini. Sehingga apa? Sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Enggak hanya dibaca saja, tapi bisa kita amalkan. Ambil contoh kecil misalnya. Kita baca ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua orang baca ayat ini, orang salat banyak yang baca ayat ini, tapi apakah semua orang akan paham dengan maknanya? Belum tentu. Ternyata zarrah itu, ini kajian ilmiahnya juga, tafsir sainsnya. Zarrah itu apa tafsir sainsnya sekarang? Dulu tuh ditafsirkan dengan biji sawi, biji bayam yang kecil. Lalu ditafsirkan dengan debu yang kecil tuh. Ternyata ilmuwan sekarang menafsirkan enggak hanya debu. Zarrah itu adalah atom. Bahkan ilmuwan sekarang memecahkan lagi. Atom itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita, mata seperti ini, tapi melalui alat yang canggih untuk melihat atom. Ternyata atom tuh oleh ilmuwan sekarang dipecahkan lagi. Ada proton, elektron, neutron, dipecahkan lagi. Apa yang ingin disampaikan oleh ayat ini? Siapapun yang beramal, amalannya itu sebesar atom, sangat kecil sekali amalannya, yang beramal sangat kecil sekalipun, pasti Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Maka dari itu, mari kita dekati Al-Quran, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena waktu Isya telah masuk, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.